Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadia Zulfa dengan NIM 2423101 dari Prodi S1 Akuntansi kelas khusus. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel untuk memenuhi tugas seminar akuntansi keuangan dengan judul artikelnya yaitu Peran Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mengungkap Fraud dengan Whistleblowing sebagai Variabel Intervensi dengan studi kasus siklus inventaris di PT Vale Indonesia, Sulawesi Selatan. Untuk yang pertama itu pendahuluan. Penipuan menjadi perhatian utama dalam akuntansi forensik. Motivasi untuk melakukan tindakan penipuan seringkali dipicu oleh tekanan individu, rasionalisasi, atau kesempatan. Penipuan terjadi ketika seseorang memiliki akses terhadap aset atau berwenang untuk mengatur prosedur yang memungkinkan dilakukannya tindakan situasional. Terdapat tiga aspek utama penyebab kecurangan, yaitu manusia, lingkungan kerja, dan metode. Penelitian oleh Sriwulan Saleh pada tahun 2019 di PT Vale Indonesia mengidentifikasi beberapa penyebab selisih stok antara sistem dan gudang. Penelitian terkait akuntansi forensik menunjukkan bahwa teknik ini signifikan dalam mendeteksi penipuan. Sihombing dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa teknik akuntansi forensik meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi penipuan di Sumatera Utara. Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, seperti di Arab Saudi, di mana akuntansi forensik tidak signifikan dalam mengurangi aktivitas penipuan. Investigasi audit menggunakan pendekatan dan teknik yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengungkap penipuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pra-perencanaan dan pelaksanaan audit investigasi terbukti efektif dalam mendeteksi penipuan. Audit juga investigasi memainkan peran penting dalam mengungkap kasus penipuan di sektor pemerintah dan perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu saya akan membahas tentang studi literatur. Yang pertama, pengertian dari akuntansi forensik. Akuntansi forensik merupakan bidang yang berperan dalam mendeteksi dan menganalisis suatu peristiwa keuangan dengan pendekatan investigasi. Indikator utama dalam akuntansi forensik meliputi seperti keterampilan investigasi, teknik audit forensik, deteksi pelaporan, dan pelaporan hasil investigasi. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan, mengungkap praktik manipulasi laporan keuangan, dan menyusun bukti yang dapat digunakan dalam tindakan hukum. Sedangkan audit investigasi yaitu sebagai bagian dari mekanisme pengawasan keuangan didasarkan pada teori keagenan, teori kesenjangan harapan audit, serta audit ini juga fokus pada risiko kondisi, teknik audit investigasi, dan penggunaan serta pelaporan dan rekomendasi. Selanjutnya yaitu tentang teori penipuan Pentagon. Pada tahun 2011, Krog Howard mengusulkan teori fraud pentagonal yang merupakan perluasan dari teori segitiga fraud yang sebelumnya diusulkan oleh Cressy. Teori ini menambahkan dua elemen baru yaitu kompetensi dan arogansi ke dalam tiga elemen yang sudah ada dalam teori segitiga kejadian atau penipuan berlian, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Elemen kompetensi mengacu pada kemampuan individu untuk mengabaikan kontrol internal dan merancang strategi penyembunyian yang efektif yang konsisten dengan konsep kompetensi dalam fraud diamond. Pada saat yang sama, elemen arogansi menggambarkan rasa superioritas yang menyebabkan individu merasa memiliki hak istimewa dan percaya bahwa peraturan dan kebijakan, termasuk pengendalian internal perusahaan, yang tidak berlaku bagi mereka. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Vale Indonesia, sebuah perusahaan pertambangan yang berlokasi di Sulawesi Selatan. Selama periode Juni hingga Agustus 2024, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik structural equation modeling partial least square atau disingkat dengan SEM-PLS menggunakan perangkat lunak Smart PLS 3. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam menguji hubungan kausalitas antar variabel secara simultan, terutama dalam penelitian dengan ukuran sampai kecil hingga sedang. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Yang pertama dengan menggunakan kuesioner, yang kedua dengan dokumentasi, dan yang ketiga dengan observasi. Lanjutannya,
Proses analisis data dimulai dengan pengujian model pengukuran atau outer model untuk memastikan validitas dan reliabilitas indikator variabel laten, di mana validitas diuji melalui validitas konvergen dengan AFE Y yaitu 0,5 dan validitas diskriminan, sementara reliabilitas diuji menggunakan composite reliability dan Cronbach alpha dengan nilai minimum 0,7. Selanjutnya, pendekatan SEMPLS memungkinkan penelitian ini untuk menguji model teoritis secara komprehensif, menghasilkan bukti empiris yang relevan, serta memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara variabel penelitian seperti akuntansi forensik, investigasi audit, whistleblowing, dan pengungkapan penipuan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu dari klasifikasi profil responden. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan, manajemen, dan auditor internal di Supply Chain Management atau SCM PT Vale Indonesia Tbk. Kuesioner disebarkan dengan harapan responden mengisi berdasarkan pengalaman tujuan mereka, sehingga menghasilkan data yang valid dan mendukung penelitian. Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, dari total 45 responden, itu ada sebanyak 25 orang merupakan laki-laki, sedangkan 20 orang adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki. Dari klasifikasi usia, sebagian besar responden berusia antara 25 sampai 30 tahun, yaitu sebanyak 15 orang, itu diikuti oleh responden yang berusia kurang dari 25 tahun dan sebanyak 11 orang. Selanjutnya, responden yang berusia 31 sampai 35 tahun itu ada sebanyak 10 orang, dan yang 36 sampai 40 tahun itu sebanyak 6 orang, dan 41 sampai 45 tahun itu ada sebanyak 3 orang, dan tidak ada responden yang berusia di atas 45 tahun. Lalu berdasarkan klasifikasi jenjang pendidikan terakhir, sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir strata 1, yaitu sebanyak 26 orang. Sedangkan responden yang berpendidikan diploma 3 berjumlah 14 orang, dan yang berpendidikan SMA sebanyak 5 orang. Untuk klasifikasi berdasarkan lama bekerja, itu ada sebanyak 35 responden telah bekerja lebih dari 3 tahun, sementara sisa yaitu 10 responden memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun. Data ini memberikan gambaran demografi yang jelas mengenai responden, meliputi jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan terakhir, dan lama bekerja, yang dapat membantu memahami konteks penelitian dengan lebih baik. Selanjutnya, kriteria penilaian outer model dengan Smart PLS. Dalam analisis data menggunakan Smart PLS, terdapat 3 kriteria utama untuk menilai outer model, yaitu yang pertama itu dengan convergent validity atau validitas konvergen. Yang kedua ada discriminant validity atau validitas diskriminan, dan yang ketiga yaitu reliability. Yang pertama itu validitas konvergen. Convergent validity pada model pengukuran relatif yang diukur berdasarkan korelasi antara skor item atau skor komponen yang diestimasi menggunakan perangkat lunak Smart PLS. Suatu indikator reflektif dikatakan memiliki validitas yang baik jika korelasinya dengan konstruk yang diukur lebih tinggi dari 0,70. Namun, untuk penelitian yang berada pada tahap awal pengembangan, skala pengukuran nilai korelasi antara 0,5 hingga 0,6 dianggap memadai. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan nilai loading factor minimal sebesar 0,6 sebagai batas penerimaan indikator. Selanjutnya, pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forensik akuntansi tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jarak kecurangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan persepsi auditor dalam melaksanakan tugas mereka, serta rumitnya kasus kecurangan yang melibatkan pelanggaran dan penyimpangan. Spesifik dari tindakan fraud, ini dapat merugikan individu, organisasi, dan berbagai pihak. Oleh karena itu, penerapan akuntansi forensik yang efisien, efektif, dan akurat sangat diperlukan untuk mengurangi, mencegah, dan mengungkap kecurangan melalui sistem akuntansi yang benar. Yang kedua, hasil analisis menunjukkan bahwa investigasi audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyebaran kecurangan. Semakin baik pelaksanaan audit investigasi dalam organisasi, maka juga semakin efektif pengungkapan penipuan yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuesioner dari auditor PT Vale Indonesia yang sebagian besar menyatakan kesepakatan terhadap kemampuan mereka dalam menerapkan investigasi audit.
Yang terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa audit investigasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap whistleblowing dan secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada penyebaran penipuan dalam siklus inventaris. Menunjukkan bahwa pelaksanaan audit investigasi yang mendalam dan sistematis mampu meningkatkan efektivitas deteksi dan pencegahan penipuan melalui penyediaan bukti yang akurat serta efek jera. Sebaliknya, akuntansi forensik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap whistleblowing maupun penipuan secara langsung atau tidak langsung, meskipun tetap memiliki peran penting dalam membekali auditor dengan keterampilan dan pemahaman hukum yang mendukung proses investigasi. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi peran investigasi audit dan penguatan sistem whistleblowing merupakan faktor kunci dalam upaya organisasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyebaran dan pencegahan penipuan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.